قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di beberapa video yang lalu kita sudah mengangkat video dari Pak Rizik Syihab yang katanya sesudah lebaran ini akan mengajak perang orang-orang yang dijuluki sebagai kiai-kiai monyet oleh Rizik Syihab, ya. Ya, tentu kita tahu siapa yang dimaksud Rizik Syihab, itu Imad CS, orang-orang yang mereka mempertanyakan nasab Ba'alawi, orang-orang yang berusaha untuk menyadarkan para mukibbin, ya, supaya mereka tidak menghambakan diri menjadi budak Ba'alawi, ya. Meskipun ya sebenarnya antara Ba'alawi dengan kelompok Imad CS itu ya 11-12 kaum muslimin, ya. Ya, tukang dawir. Tukang dawir. Tapi yang masih mending kelompok Imad CS, ya. Mereka tidak mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW seperti para kabib Ba'alawi. Meskipun sebagian ada juga yang mengklaim bahwa mereka lah zuriat Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya. Padahal yang nggak perlu dibahas lah. Kalaupun mereka cucu Nabi juga nggak perlu digembar-gemborkan kalau mereka itu cucu Nabi, ya. Kan nggak ada manfaatnya. Dan kaum muslimin sekarang ini viral, sepertinya tantangan dari Rizik Syihab itu diaminkan oleh orang-orang yang ditantang, ya. Artinya dibayar kontan, dilayani. Dan coba kita simak video tanggapan dari orang-orang yang ditantang oleh Rizik Syihab, ya. Kita simak videonya. Seperti Imam Ahmad bin Ishaq al-Haidar dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi penjaga nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alawi yang suci dan mengajak-ajak nasab para wali songo yang mulia. 3, sudah. Yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alawi, mempersekusi ajaran habaib, ya, mengusir habaib, ya, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara fasis dan fasis. 4, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin dan cita ulama dan habaib. Bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membela oligarki busuk yang menindas rakyat miskin di provinsi Banten. 6, bahwa selama 3 tahun terakhir ini kejahatan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut sudah dilaporkan oleh API, Advokat Persaudaraan Islam, Advokat FPI, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan saksi dan bukti. Tapi di lantai 15
Gedung Mabes Polri, bagian cybercrime hanya diarahkan dan dikembalikan ke bagian humas, yaitu pengaduan masyarakat, dan tidak pernah diproses dengan alasan arahan atasan. Itu pengakuan daripada petugas di sana, kami tidak pernah diperiksa proses karena begini arahan atasan kami. Tujuh, bahwa selama 3 tahun terakhir ini, karena gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan bukan hanya dibiarkan. Kami pada malam hari ini berada di posko mudik PWI LS Banyumas, dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat dari kumpul semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap, Banyumas siap. Siap semua, siap. Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa pribumi. Jangan bawa pribumi. Kalau berani sudah, para imigran Yaman itu, WNA itu yang nggak jelas itu, jangan hasut saudara-saudara kami sesama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sesama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Jelas. Siap ya? Siap. Akan kita lawan. Untuk provokasi, aparat harus tegas, menindak tegas. Jangan paksa kami untuk marah saudara-saudara. Siap, saudara? Siap. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkobar membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. Dengarkan itu, Rizik Syihab, kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek imigran Yaman. Kami siap, di mana tentukan waktunya. Siap saudara? Siap. Siap saudara? Siap. NKRI akan mati. Nusantara jaya. Gero mikir. Tabrak. Gero mikir. Tabrak. Gero mikir. Tabrak. Ada keturunan imigran Yaman yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut, Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Jangan menjadi orang pengecut. Dan tidak usah memprovokasi umat Islam untuk mengorbankan perang, mengobarkan perang. Kalau Anda laki-laki, turun sendiri. Turun sendiri kalau ada laki-laki. Seluruh keturunan imigran Yaman, turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Ada provokatifnya bukan main, nggak pernah berhenti. Anda sudah pernah keluar dari penjara, tapi masih terus provokatif, memprovokasi umat Islam, mengobarkan perang. Nggak usah memprovokasi umat Islam. Kalau Anda berani turun sendiri, kerahkan juga pasukan keturunan imigran Yaman semuanya. Kalau Anda berani, turun sendiri, gak usah memprovokasi umat Islam. Dan terakhir, saudara-saudaraku, putra-putra Nusantara di tanah air, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman ini. Kita berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan saudara-saudara setanah air. Tidak pernah akan mundur kita demi bangsa dan negara. Demi merah putih, darah dan nyawa akan kami pertaruhkan. Siap. Dari Banyumas tidak akan pernah mundur, dan mohon kepada aparat keamanan untuk menghentikan provokasi keturunan imigran Yaman yang mengorbankan perang.
di tanah Nusantara ini. Siap melawan Pahlawi? Siap. Orang minggir. Orang minggir. Orang minggir. Merdeka. Merdeka. Hei, Risik. Arep wani. Aku ke wong Banyumas. Ora sanggal wong pribumi. Aku siap mati. Memecah gunungmu. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Pancasila jaya. Nusantara. Merdeka. Ger ora minggir. Ger ora minggir. Ger ora minggir. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila. NKRI. Nusantara. Ora minggir. Ora minggir. Ora minggir. Siapa kita? Wani-wani mau masuk musik Sunda. siang aja dong di Sunda belum? Aing apa bahar ya? Macam-macam siang. Aing geus ngalalana ka mana? Di Sunda kodo di Sunda. Dulu anjing. Aku goreng orang Sunda. Ya kan kumpul kabeh lo. Can kumpul kabeh dulu kulas ya. Geus kumpul sia. Modal sia kabeh. Cantik kukuna. Sampai katain tai diangkat belum? Ini Bahar. Ya Allah, ya memang mereka ini sama-sama membagongkan kaum muslimin ya. Apa sih yang mereka perjuangkan seperti ini kaum muslimin? Apakah mereka memperjuangkan syariat Islam? Enggak kaum muslimin. Ba'alawi enggak memperjuangkan syariat Islam, yang ditantang oleh Ba'alawi juga ya enggak memperjuangkan syariat Islam. Ya mereka saling tantang perang ini. Yang diperjuangkan apa kaum muslimin? Apa? Ya kayaknya cuma rebutan jamaah, rebutan mukibin, rebutan lahan basah untuk nyari fulus lah kaum muslimin ya. Sesama muslim ya sampai seperti itu mereka kaum muslimin. Parah. Tapi dengan kejadian yang seperti ini ya mudah-mudahan ada orang yang bisa mengambil pelajaran kaum muslimin. Bahwasanya ini dua-duanya, kelompok Ba'alawi dan juga kelompok yang ditantang Ba'alawi itu sama-sama error kaum muslimin ya. Mudah-mudahan nanti ada mukibin yang sadar, nggak ikut Ba'alawi, nggak ikut kelompok yang ditantang Ba'alawi, tapi mengikuti dakwah sunnah. Yang jelas-jelas dakwah sunnah ini mengajak kaum muslimin bukan untuk ta'assub kepada kelompok, kepada tokoh dan sebagainya ya. Dakwah sunnah ini mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam ini sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mengikuti Ba'alawi atau orang-orang yang ditantang Ba'alawi tadi kaum muslimin ya maka akan rusak kaum muslimin ya. Mereka saling teriak Allahu Akbar, saling serang ya. Dan ketika terjadi pertumpahan darah, ini pertumpahan darah sesama muslim. Itu kan ya tolol semua kaum muslimin ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.